Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita hari ini, tentunya di program Jasuke. Jangan suka kepo. Di episode kali ini kayaknya nggak ada salahnya ya kalau kita tuh sedikit membahas hal-hal yang berkaitan antara Rusia dan Ukraina. Apalagi kan kedua negara ini masih belum menemukan titik terang untuk saling berdamai cuy. Sejak peperangan yang dimulai beberapa waktu lalu. Anyway, gue nggak akan masuk ke pembahasan gimana dan kenapa dua negara ini saling perang ya. Tapi gue akan lebih menyoroti hal lainnya. Walaupun masih ada hubungannya sama peperangan antar Rusia dan Ukraina ini. Biar lebih fokus, gue akan bilang kalau pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah jembatan. Jembatan yang bukan sembarang jembatan. Karena jembatan ini bernama Jembatan Crimea. Pasti lo udah pernah sering denger ya nama Jembatan Crimea ini. Emang apa sih Jembatan Crimea itu? Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti tentang kenapa Jembatan Crimea nggak boleh diruntuhkan, kayaknya kita harus kenalan dulu sama jembatan yang satu ini ya. Karena supaya lo paham bahwa jembatan ini tuh penting banget cuy buat Putin, khususnya buat Rusia. Anyway, jembatan Crimea sendiri ternyata punya nama lain yang juga disebut jembatan Kerch atau jembatan Selat Kerch. Dan jembatan ini adalah dua jembatan paralel yang dibikin sama Rusia di Selat Kerch. Fungsi dari jembatan Crimea ini ternyata bisa menghubungkan antara semenanjung Taman di Krai Krasnodar dengan semenanjung Kerch di Crimea. Dan panjang dari jembatan ini mencapai 18,1 km atau ya let's say kita bulatin jadi 19 km gitu ya. Dan info buat lo, jembatan yang lagi kita bahas ini juga adalah merupakan jembatan terpanjang di Rusia dan juga di seluruh Eropa. Jauh sebelum jembatan ini dibangun, ternyata pembangunan jembatan sendiri udah dipikirin matang-matang cuy sejak tahun 1903. Dan itu pun belum sampai ke tahap perencanaan pembangunannya. Karena jembatan ini baru direncanakan buat dibangun baru di tahun 2014 cuy. Karena di tahun itu wilayah Crimea udah berhasil dianeksasi sama Rusia. Nah, barulah di tahun 2015 kontrak pembangunan jembatan ini bisa dimulai. Dan kalau ngomongin berapa budget yang dibutuhkan untuk membangun ini, ternyata budgetnya bisa nyampe ngabisin miliaran dolar cuy. Gokil ya, miliaran rupiah aja udah banyak banget. Apalagi miliaran US dollar. Gila bener. Terus kenapa jembatannya dikasih nama Jembatan Crimea? Sama ketika lo mau milih ketua kelas ataupun mau milih presiden. Semuanya ditentukan dengan mengadakan voting alias pemungutan suara. Nah, waktu itu di tahun 2017, nama Jembatan Crimea akhirnya dipilih setelah melakukan voting secara daring. Terus kenapa Jembatan Crimea ini nggak boleh dihancurkan? Ayo, oke ya, kita masuk ke pembahasan inti di episode ini. Tentang kenapa Jembatan Crimea ini tidak boleh dihancurkan atau dirobohkan, khususnya oleh Ukraina. Walaupun jembatan ini tidak boleh dirobohkan, ternyata di tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan Oktober, terjadi ledakan besar di jembatan Crimea. Yang mana ledakan itu mengakibatkan sebagian jembatan yang mengarah ke Crimea menjadi runtuh. Dan beberapa gerbong tangki berisi bahan bakar jadi kebakaran tepat di momen itu. Kenapa malah dihancurkan? Bukannya tidak boleh ya? Ya nggak boleh sama Rusia, tapi untuk Ukraina jembatan itu emang harus dihancurin. Karena menurut salah satu lembaga riset Ukraina, Rusia itu sering banget pakai jembatan Crimea untuk mengangkut tank-tank dan perangkat militer lainnya lewat jembatan ini. Dan semua peralatan militer itu diangkut untuk dibawa ke wilayah pertempuran. Jadi intinya ya, kalau Ukraina berhasil merobohkan itu jembatan, maka Rusia bakal kehilangan salah satu jalur pasokan paling penting untuk semua pasukannya. Terus juga pasti banyak banget rencana-rencana yang udah Rusia susun bakal jadi berantakan ya kalau jembatan ini hancur. Anyway, sebelum adanya ledakan yang terjadi di jembatan Crimea, ternyata rumor tentang Ukraina mau ngeledakin jembatan itu udah kedengeran sama banyak orang. Dan sampai akhirnya banyak banget pengamat yang bilang bahwa misi pengeboman jembatan Crimea itu mustahil dilakukan untuk Ukraina. Kecuali Ukraina punya persenjataan yang canggih. Kalau yang gue temuin di internet nih ya, secara khusus kapal robot Uncrewed Surface Vessel atau VSC adalah senjata yang mungkin paling bisa diandelin kalau mau ngeledakin jembatan Crimea. Nah anyway, VSC ini kalau bahasa kitanya adalah sebuah kapal permukaan yang tanpa awak gitulah ya. Dan kapal ini bisa dipakai untuk berbagai tujuan untuk pertahanan di daerah pantai. Terus sampai akhirnya, ya bener aja dong, di tanggal 15 April 2022, 6 bulan sebelum adanya ledakan di jembatan Crimea, John Kirby, sekretaris pers Pentagon bilang bahwa paket bantuan keamanan terbaru akan didatangkan ke Ukraina lengkap dengan sejumlah alat modelan VSC. Terus gimana tuh pas jembatan Crimea berhasil diledakkan? Yang pasti ledakan yang terjadi di Crimea ini ngasih dampak yang buruk banget untuk Rusia. Terus presiden Rusia yang tidak lain adalah Vladimir Putin
langsung menuduh bahwa peledakan ini dikerjakan oleh Ukraina. Anyway, sebagai fakta, ledakan ini sendiri terjadi sehari setelah Putin ulang tahun di hari Jumat, dan di momen ledakan itu tercatat ada lebih kurang 31 korban yang terkena dampaknya dengan 4 orang meninggal dunia. Terus penduduk yang tinggal di sekitaran jembatan juga kesulitan untuk cabut atau caw dari Crimea karena waktu itu terjadi kemacetan yang panjangnya mencapai 5 km. Wow. Kalau ngelihat berita kayak gini tentang jembatan Crimea yang digembor-gemborkan bakalan susah untuk dihancurkan, ternyata ya bisa hancur juga cuy. Ya walaupun berita perang selalu ada dari zaman sebelum Perang Dunia 1 dan 2, tapi tetap aja ya kayaknya perang tuh selalu tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak yang berseteru, ya nggak sih? Tentang banyaknya korban jiwa yang bukan cuma datang dari militer aja pastinya, tapi juga ada warga sipil yang jadi korban. Nah, sebagai penutup episode ini, gua secara pribadi berharap perang Rusia-Ukraina ini cepat kelar dan nemuin damainya deh ya. Pokoknya entah dengan cara apapun supaya dunia tuh bisa tenang gitu ya. Anyway, gue mau tanya kalau dari kacamata lo bagaimana? Apa yang bakalan bikin perang Rusia-Ukraina bisa berakhir? Please komen di bawah. Dan untuk itu, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.